Sebelum ini baru saja kita menyaksikan sebuah sosial eksperimen yang dilakukan oleh tim I'm Possible. Ternyata 3 pasang perempuan dan laki-laki bertemu, mereka saling nggak kenal. Pandangan pertama ternyata susah ya untuk bisa menebak namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa. Nah, kalau gitu kita akan lihat level berikutnya. Nah, di level kedua ini mereka akan lebih bertukar pikiran, lebih mencari apa sih persamaan mereka, dan apakah dengan level 2 ini membuat mereka bisa lebih saling tertarik? Mari kita lihat kelanjutannya. Film yang terakhir kamu tonton adalah Guardian of Galaxy. Sedangkan film favorit kamu adalah kayaknya nggak jauh-jauh dari drama ya. Film terakhir yang ditonton Annabelle, technically, tapi 90% merem sih, jadi kayak... Oh gitu? Iya. Dari gitu tonton? Jadi nggak ditonton sebenarnya. Sedangkan film favorit, ya drama The Sound of Music, kalau tahu. Oh jadul ya? Iya, kan favorit kan? Oh iya, oke. Film terakhir yang ditonton? Mungkin Spider-Man Homecoming. Terus film favorit, Internship. Film terakhir yang ditonton Game of Thrones. Game of Thrones, itu web series, aku suka banget sih. Kemarin nonton yang terakhir Season banget. 7. Series is not a movie. Technically. Konser terakhir yang kamu tonton adalah The Fest. Kalau diberi tiket untuk pergi kemanapun, kamu akan ke Jepang. Terakhir konser yang ditonton, terakhir tuh nonton Payung Teduh. Oh, ini apa? Promo dia, bukan? Enggak, Oh, iya. di mall-mall gitu. Kalau diberi tiket pergi kemanapun, itu jawabannya Jepang ya? Iya. Ke India. Kalau diberi tiket kemanapun, lo bakal ke Hong Kong. Kalau diberi tiket untuk pergi kemanapun tadi, mana? Hong Kong. Hong Kong. Gua akan ke Iceland mungkin. Jadi kita nge-trip ntar. Iyalah. Terakhir nge-trip kemana? Ke Taman Mini terus ke Bandung tuh trip nggak sih? Enggak ya? Gue habis ke Taman Mini malamnya ke Bandung. Bisa sih. Trip. Random trip itu. Iya. Konser terakhir tuh gue nonton Malik di kawinan temen gue. Sangat terkenal yang jadi role modelnya Kendall Jenner. Menurut punya penampilan fisik yang menarik itu nggak terlalu penting. Karena yang penting cocok. Role modelnya Michelle Obama. Oke. Mempunyai penampilan fisik yang menarik, menurut aku itu apa ya? Kayaknya kita beda perspektif gitu loh ngeliatnya. Kayak kalau menurut aku itu kayak gift aja, bukan penting atau nggak penting kayak. Dan tokoh terkenal yang menjadi role modelmu adalah Raditya Dika. Menurutmu mempunyai penampilan fisik yang menarik itu adalah sebuah bonus karena ya itu akan memudahkan kalau misalnya ada urusan apa. Role modelnya David Beckham. Wow. Punya penampilan fisik yang menarik itu penting menurut gue. Ya itu tadi, karena alasannya sih kurang lebih sama sih. Karena memudahkan hidup. Ya, ternyata kita lihat ketika mereka sudah mulai mengobrol, baru suasana lebih cair, ya, dan baru ternyata ada beberapa persamaan, ya. Betul. Berarti sebenarnya dalam proses mencari jodoh pun seperti itu ya, nggak bisa hanya dilihat aja, ditebak, diterka, tapi harus komunikasi. Harus ada proses komunikasinya untuk mencari jodoh. Karena jodoh harus ditemukan, harus dikenali. Dan biasanya jodoh itu adalah pertemuan jiwa. Entah kenapa orang yang merasa jodoh tiba-tiba tertarik. Sudah tidak lagi melihat fisiknya seperti apa. Iya. Sudah tidak lihat lagi tongkrongannya. Yang dilihat kuncinya. Kuncinya maksudnya? Mobil Sama apa aja. kosan? Iya. Ya kan? Karena itu semua buat sebagian wanita hilang. Entah kenapa tiba-tiba ada rasa klik. Cocok. Usi dong. Jodoh itu sulit sekali diomongin, sulit sekali dibicarakan, tapi bisa dirasakan. Makanya ada dulu pertanyaan gini, kalau engkau terima jodohmu, maka wanita cenderung dengan diam menerimanya. Bukannya malah jodohnya datang, jodohnya dia nggak kaget ngeliat jodohnya. Histeris kayak lihat artis aja. Iya. Dan biasanya jodoh itu nggak ribet. Iya. Ingat, jodoh gitu. itu nggak ribet. Kalau ribet, mungkin itu bukan jodohmu.
Kalau gitu ribet itu maksudnya apa nih berarti? Ribet itu gini. Ada orang yang merasa disulitkan oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Ketika deketin perempuan. Yes. Ada juga yang disulitkan oleh temennya. Ya. Pas dia liatin, mana fotonya? Nih orangnya. Weh, hati-hati lu, mukanya mencurigakan. Emang kayak gimana bukan mencurigakan ya? Hidungnya ke sini. Dia mau proses. Dia proses mau menemukan. Kadang-kadang yang feel-nya sangat kuat itu biasanya orang tua. Oh gitu. Mah, adek sudah punya calon. Menurut mama gimana? Diliatin fotonya? Enggak, nak. Kenapa, mah? Enggak aja. Itu berarti gimana? Itu termasuk ribet atau enggak? Itu ribet. Yang bikin ribet siapa? Orang tuanya. Iya. Padahal kalau orang tuanya nggak mau ribet, ya sudah, nak. Silakan suruh datang ketemu mama dan papa. Biar mama bisa melihat aslinya. Jangan-jangan dia lebih ganteng aslinya. Betul. Atau jangan-jangan ini editan. Sering kali gitu ya? Oh, sering. Yang di foto sama aslinya berbeda. Saya pernah di Facebook itu, di Facebook. Oh, weh keren nih. Ganteng, keren. ya kan? Oh, ganteng gitu. Oh ya, cewek. Pas datang aslinya laki. Kok laki sih diedit ternyata. Ternyata pas dicari-cari ada juga sih orang yang memang dalam proses menikahnya bahasanya ribet. Ada syarat izin ini, ketemu. Ada teman saya harus izin ke 15 saudaranya. Waduh. Oke. Ada. Karena satu saudara saja tidak setuju, jadi masalah. Iya. Iya nggak? Betul. Ada yang juga harus izin sama mantannya. Hah? Ada itu? Mantannya masih punya kuasa terhadap pasangannya. Betul. Artinya ada saja proses yang ribet. Tapi kalau jodoh yang kayak gitu nggak akan ada ribetnya. Oke. Semuanya bisa dilewati. Tapi Bang Robi, bukannya itu usaha? Maksudnya kalau Bang Robi bilang kan jodoh itu nggak boleh ribet. Harus kenalan ke 15 saudara, itu berarti ribet, berarti bukan jodoh. Tapi kan di sisi lain itu menunjukkan seberapa besar nih niat orang untuk perjuangannya harus ada dong. Betul. Perjuangannya harus ada. Biasanya orang yang sudah melewatinya dia akan bilang nggak ribet. Betul. Kalau sudah dilewati. Tapi ketika kita dengar cerita kayak tadi gimana coba? Kita yang ngerasain apa? Harus izin. Iya bener. Iya kan? Apa harus pakai surat tanda tidak mampu dari kelurahan? Dan Pengalaman memang pribadi. pengalaman banget. Saya bang. Ribet Dan ternyata jodoh itu rahasianya cuma 3M. Apa tuh? Yang pertama, Manis? nanti. Oh, enggak. Yang pertama, kalau ingin cepat jodohnya, biasanya rasanya sudah akan timbul. Yang pertama, si wanita atau si pria sudah mulai mau menerima apa adanya pasangannya. Berarti M yang pertama mau menerima. Mau menerima. Oke. Jadi dia nggak lihat lagi. Itu tadi, chemistry-nya udah mulai ada. Yang keduanya adalah mau memaafkan. Mau memaafkan. Oke. Jadi jodoh akan datang ketika kita bisa memaafkan. Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Betul. Bang, abang dengan masa lalu abang, saya akan terima masa kini abang. Weh. Tapi bang, masa bulanannya 50 bang? Tambahin dong bang. Tambahin dong bang. Jadi M yang pertama mau menerima. Mau menerima. M yang kedua mau memaafkan. M yang ketiga, jodoh itu nanti dia adalah orang yang akan selalu memotivasi Anda. Karena kita sendirian punya kekurangan, pasangan kita itulah yang nanti akan melengkapi kekurangan kita. Oke. Berarti kita harus cari jodoh seorang motivator. Harusnya 4M bang. Jadi kalau nanti suatu saat sudah menikah, kemudian dicuekin. Oh, ya. Boleh apa? Ditambahin harusnya 4M. M yang keempat apa? M yang terakhir apa? Jangan lupa kalau udah berjodoh nonton Metro TV ya. Iya. Boleh. Keren. Lumayan tambahan order ya. Jadi ketika orang sudah bisa menerima, makanya gini, fisik itu nggak jadi jaminan, benar nggak, kebahagiaan seseorang. Iya. Kekayaan juga tidak jadi jaminan. Tongkrongan yang dia bawa, kendaraan atau mobil, saya banyak ketemu kasus yang wanita dijebak dengan tongkrongannya. Karena itu adalah yang paling gampang. Makanya kenapa dalam proses menikah harus kenal bibit, bebet, dan bobotnya. Oke. Kalau kita lihat, tadi kan kita ada sosial eksperimen tuh, ada contohnya. Kira-kira jodoh nggak mereka itu kan? Betul, dan di level ketiga kita pengen lihat nih. Kalau tadi mereka udah ngomong-ngomong tentang sesuatu yang nonton film, ya, tadi beda gimana, beda umurnya juga, betul. beda hobinya juga. Sekarang kalau mereka udah ngomong sesuatu yang lebih serius, kira-kira gimana?
bisa lebih cocok atau justru malah tidak tertarik? Kita lihat setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, dari impossible jadi